Rekam. Halo semuanya, saya Anak Agung Arjaga Pranata dari Primakarya University dengan NIM 21010200028 dari Prodi Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu Wireshark atau Network Protocol Analyzer atau alat untuk menganalisis protokol jaringan. Nah, lanjut aja ke cara kerjanya. Jadi, pada bagian awal software Wireshark itu menampilkan jaringan-jaringan yang sudah terkoneksi dengan komputer. Setelah itu, di sebelah kanannya yaitu terdapat grafik dari setiap koneksi-koneksi tersebut. Nah, untuk memilih atau untuk menjalankan perekaman, kita bisa menuju logo sebelah kiri pojok atas untuk menekan tombol start capturing paket, atau kita bisa menuju ke drop down capture dan kita memilih start atau control shift E. Nah, untuk menghentikan perekaman kita bisa menekan lagi di sebelah tombol start Wireshark, atau kita bisa juga ke drop down dan memilih logo stop. Nah, di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yaitu yang pertama ada panel list paket, jadi yang di bagian ini. Yang kedua ada panel detail di bagian ini, dan panel byte, jadi di bagian ini. Nah, di bagian panel list paket yaitu terdapat nomor, yaitu untuk berfungsi untuk mengurutkan paket yang sudah direkam atau yang sudah ditangkap. Yang kedua yaitu ada time untuk menghitung seberapa lama paket itu ditangkap. Yang selanjutnya ada source. Source ini sebagai alat sebagai pengirim, dan destination sebagai penerima. Protokol, di sini ada protokol seperti TCP, ada UDP juga, dan yang lainnya. Jadi selanjutnya ada length. Length ini eh, panjang paket yang sudah ditangkap, dan info merupakan detail tambahan lagi untuk paket yang sudah ditangkap. Jadi lanjut ke panel detail. Jadi panel detail itu eh, berfungsi untuk eh, menampilkan header atau protokol dan informasi detail lainnya. Terus di panel byte yaitu untuk menampilkan data mentah atau raw data dalam format hexadesimal seperti ini. Nah, jadi eh, dia di software Wireshark ini juga terdapat filter. Filter tersebut untuk mempermudah si pengguna dalam pencarian paket. Seperti semisalnya kita akan mencari paket protokol dengan protokol TCP. Kita bisa mengetik dan tinggal memilih paket yang mana aja yang kita akan pilih. Gitu. Nah, ketika dijalankan kita bisa mengaktifkan filter tersebut. Nah, setelah itu kita juga bisa melihat history atau riwayat dalam filter yang sudah kita cari sebelumnya. Oke. Nah, di software Wireshark ini juga terdapat eh, warna. Jadi warna tersebut untuk mempermudah pembagian protokol eh, dalam sistem kerja si pengguna. Jadi di sini kita bisa melihat juga di drop down view kita bisa mencari coloring rules dan menemukan beberapa warna dengan standarisasi Wireshark seperti BTCP berwarna ini dan selanjutnya. Kita juga bisa
men-setting coloringnya dengan mencari drop down view, setelah itu colorize packet list. Nah, di sini kita bisa dengan bebas, dengan mudah untuk mencari paket-paket data yang kita ingin cari. Oke, Wireshark juga berfungsi untuk memantau lalu lintas inbound atau outbound demi mendeteksi anomali atau kegiatan-kegiatan yang bersifat mencurigakan. Setelah itu bisa menemukan bottleneck atau lalu lintas data yang padat di dalam jaringan. Nah, yang ketiga itu ada mengecek kepatuhan konfigurasi firewall dan sistem deteksi intrusi atau IDS. Nah, dengan memahami dasar website ini, dengan memulai cara kerjanya, fitur utamanya, hingga aspek forensik digital dan keamanan, kita dapat memaksimalkan manfaat Wireshark ini dalam lingkungan pendidikan maupun suatu pekerjaan. Wireshark tak hanya berguna untuk troubleshooting seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tapi juga bisa menjadi landasan kuat untuk menganalisis keamanan jaringan dan menginvestigasikan forensik. Dan dengan tetap memperhatikan etika dan regulasi setempat, terutama yang berkaitan dengan privasi dan perlindungan data. Oke, sekian dari penjelasan saya. Saya tutup dan terima kasih.